Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan IPS, kembali lagi di channel Pendidikan IPS 18. Saya Lulu Imasufa dengan NIM 1813042. Di sini saya akan sedikit mempraktekkan terkait mata kuliah KDM atau Keterampilan Dasar Mengajar pada jenjang SMP kelas 7 di kelas online dengan materi perubahan akibat interaksi antar ruang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Oke, selamat pagi anak-anak hari ini. Alhamdulillah, selamat pagi Bu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu ya teman-teman yang sekarang lagi di rumah. Ya, oke. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, adik-adik. Oke, kita berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Di sini siapa yang belum masuk ataupun siapa yang nggak masuk hari ini. Oke, yang pertama Lia. Lia ada Lia? Oke, ada Lia. Kemudian Lulu. Lulu ada Lulu? Ada Bu. Oke, ada Lulu. Rofa sama Rofi ada nggak ini? Oke. Ada ya? Oke, ada semua. Sebelum kita mulai materi pada kali ini Ibu akan menampilkan sedikit video. Nanti coba teman-teman, adik-adik bisa merhatiin dulu ya sebentar ya. Oke. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. Oh, and I've been counting days to get away, to see you again, see you again.
Oke, kita tadi sudah sedikit melihat cuplikan ataupun melihat video Jakarta Tempo dulu dengan Jakarta saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Ibu mau tanya dulu nih, sebelumnya di lingkungan sekitar kalian merasa nggak sih ada perubahan gitu? Misalkan dulu waktu kecil gitu suka sering main-main di sawah ataupun di lapangan, tapi sekarang lahan-lahan itu nggak ada, alias tergantikan seperti pabrik ataupun warung-warung. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, ada ya. Ada salah satu dua pasti ada. Nah, di sini Ibu akan sedikit akan menjelaskan terkait dari perubahan seperti itu, yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Oke, di sini Ibu akan sedikit menampilkan share screen. Oke, sebentar. Oke. Di sini apakah terlihat? Ya, terlihat ya. Oke, terlihat. Di sini ada materi kali ini kita akan sedikit membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, di sini juga Ibu harap setelah kita mempelajari materi hari ini, kita dapat mengetahui perubahan akibat interaksi ruang itu apa aja ya, dan kita bisa menyebutkannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada, di sini ada 6 perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, yang pertama itu ada pusat pertumbuhan, ada perubahan penggunaan lahan, ada perubahan orientasi pekerjaan, kemudian yang keempat ada perubahan sarana dan prasarana, dan yang kelima ada perubahan sosial budaya, dan yang terakhir 6 yaitu perubahan komposisi penduduk. Oke, kita langsung aja ke materi selanjutnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di akhir ya. Nanti Ibu kasih waktu buat jika ada yang bertanya. Nah, oke. Sebelum itu, coba yuk kita kembali lagi nge-review materi yang kemarin. Tentang apa? Tentang interaksi antar ruang. Kemarin interaksi antar ruang, sekarang itu perubahan akibat interaksi antar ruang. Oke, diingat-ingat lagi. Interaksi antar ruang itu apa? Ya, interaksi antar ruang bisa dilihat ya, adik-adik. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, ataupun informasi. Bisa dari media sosial maupun media nyatanya ya. Jadi bisa lewat sosial ataupun keseharian. Nah, semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Itu, misalkan interaksi lagi seperti adik dari Jawa Timur ke Jakarta, misalkan itu kan pergerakan atau perpindahan dari Jawa Timur ke Jakarta. Nah, itu apa? Interaksi antar ruang. Oke, kita bisa lanjut ya. Di sini ada perubahan akibat interaksi antar ruang, yaitu perubahan pusat-pusat pertumbuhan. Jadi, pusat pertumbuhan itu apa sih ya, Bu? Jadi, pusat pertumbuhan itu adalah salah satu kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah masing-masing. Misalkan nih, di Jawa, kita tahu kan wilayah ataupun kota yang paling memiliki pertumbuhan yang paling besar itu di mana? Iya, betul. Ada di Jakarta. Ataupun kita di Jawa Timur, ada di mana? Iya, betul. Kalau di Jawa Timur itu di Surabaya. Oke, di sini coba kita lihat ada peta. Nah, ini ada sedikit peta. Jadi, kawasan Indonesia itu membagi 4 wilayah pertumbuhan. Nah, di sini kita melihat dari Pulau Sumatera, terus juga Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sehingga Papua itu terbagi menjadi beberapa pusat pertumbuhan. Kalau di Jawa misalkan itu di Jakarta sama di Surabaya, ataupun di Sumatera itu ada di Medan dan seterusnya. Ya, jadi di sini itu perubahan ataupun interaksi antar ruang itu dapat menimbulkan perubahan pusat-pusat pertumbuhan. Jadi yang dulunya di wilayah ini tidak ada pertumbuhan sama sekali, ketika ada interaksi satu sama lain antara daerah, itu bisa menimbulkan perubahan interaksi antar ruang dengan adanya pertumbuhan ataupun pusat-pusat pertumbuhan kota. Kayak seperti itu. Bisa dipahami ya?
Ya, oke, bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, sebentar. Yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Nah, ini dia. Tadi Ibu awal bertanya ya, di sini dulu kerasa nggak waktu sekitar rumahnya itu banyak pepohonan ataupun banyak sawah, tapi sekarang digantikan oleh pemukiman baru ataupun oleh pabrik-pabrik dan warung-warung ada. Nah, itu adalah salah satu perubahan akibat interaksi antar ruang di bidang ataupun di perubahan penggunaan lahan. Jadi di sini itu yang dulunya sawah terus sekarang terjadikan sama pemukiman penduduk ataupun pabrik ataupun perusahaan. Apalagi kita bisa lihat di pinggiran kota-kota besar itu banyak ya, sawahnya cuman kelihatan satu, selebihnya itu apa? Bangunan-bangunan tinggi seperti perkantoran. Itu adalah salah satu akibat dari interaksi antar ruang yaitu perubahan penggunaan lahan. Ya, di sini jadi kita bisa lihat perubahannya itu lahan yang tadinya buat pertanian sekarang buat pemukiman ataupun buat industri ataupun buat usaha-usaha yang lain. Itu perubahan penggunaan lahan. Kemudian kita lanjut ya. Yang ketiga, tadi pertama apa? Coba biar nggak lupa, yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama itu apa? Ya, perubahan pusat-pusat pertumbuhan. Kemudian yang kedua ini barusan perubahan penggunaan lahan. Oke, adik-adik di sini cukup perhatikan dulu ya. Nanti permasalahan kita lebih memahaminya. Kalaupun ada, nanti bisa dicatat kalau yang penting-penting saja. Oke? Nah, kemudian kita lanjut yang ketiga, perubahan orientasi pekerjaan. Apa sih orientasi pekerjaan ini? Oke, coba kita lihat. Perubahan orientasi dalam mata pencaharian ataupun pekerjaan merupakan suatu dorongan yang mengakibatkan kecenderungan profesi pada suatu daerah berubah akibat faktor-faktor tertentu. Jadi perubahan orientasi ataupun perubahan pekerjaan karena faktor misalnya alam ataupun faktor manusia itu sendiri. Seperti apa sih model perubahan mata pencaharian itu? Nah, ini Ibu ada gambar sedikit. Ini dulu petani. Sekarang mereka berubah jadi misalnya pekerja pabrik ataupun pedagang. Mereka bisa saja misalkan petani itu dahulu tanahnya subur terus kemudian terjadi kekeringan. Akhirnya tanah lahan pertanian itu diubah menjadi pabrik. Akhirnya mau tidak mau para petani itu harus menjadi buruh pabrik karena tidak ada pekerjaan lain selain itu ataupun menjadi pedagang gitu. Jadi perubahan pekerjaan akibat faktor alam ataupun faktor dari manusia itu sendiri. Kemudian misalkan lagi yang dulunya itu orang-orang beli makanan ataupun pergi itu pakai angkutan umum. Sekarang bisa lebih lagi dengan adanya angkutan drive online ataupun Gojek ataupun sesuatu yang online lainnya gitu ya. Itu salah satu perubahan pada orientasi mata pencaharian ataupun pekerjaan. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Ini yang ketiga ya. Oke, kemudian kita yang keempat. Yang keempat ini ada sarana, perubahan sarana dan prasarana. Oke, sarana dan prasarana itu yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang dapat kita gunakan secara umum. Tuh, bisa kita lanjut. Nah, terjadinya interaksi antar ruang atau pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Kalau nggak ada sarana dan prasarana, tidak akan terjadi pergerakan. Ya nggak? Kalau misalkan kita membutuhkan HP buat ngirim pesan. Kalau nggak ada HP, pesan itu bakal nyampe lewat apa? Bisa lewat surat. Tetap aja kan, itu adalah merupakan surat itu sarana dan prasarana. Ataupun telekomunikasi itu sarana dan prasarana. Nah, pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lainnya terus bertambah. Jadi, kalaupun sekarang kan zaman semakin maju, kita misalkan ingin pergi kemana kan
tidak harus memakai motor saja. Ada mobil, ada kereta, MRT, bahkan pesawat yang lebih cepat. Jadi itu salah satu sarana dan prasarana yang dibutuhkan atau yang digunakan untuk yang digunakan ataupun diperlukan jika ada suatu interaksi antar ruang antar satu dengan ruang yang lainnya. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita yang kelima. Nah, di sini ada perubahan sosial budaya. Nah, sosial budaya itu seperti apa sih? Ya, sosial itu seperti apa, budaya itu seperti apa? Mari kita lihat ya. Oke, perubahan sosial budaya adalah perubahan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat yang disebabkan penduduk pendatang dan penduduk asli memiliki budaya yang berbeda. Jadi misalkan dahulu nih di Jakarta itu penduduknya rata-rata orang Betawi. Tapi seiring berjalannya waktu, adanya interaksi antar ruang, banyak orang-orang yang berdatangan dari suku Sunda, dari suku Madura, ataupun dari Bali, semuanya datang ke Jakarta ingin mengadu nasib. Jadi yang tadinya di situ sosial budayanya itu hanya orang-orang Betawi, kemudian terjadi banyak kebudayaan, budaya Sunda, budaya Madura, ataupun budaya yang lainnya datang ke satu tempat tersebut. Jadi itu adanya perubahan, sedikit perubahan budaya. Nah, bisa juga meskipun sesama negara, kita juga bisa berubah dari sosial budaya antar negara. Misalkan dari cara berpakaian, ataupun cara hidup, ataupun cara berkomunikasi yang dulunya komunikasi kita lewat surat, sekarang kita menggunakan media sosial yang lebih canggih. Nah, contoh lagi, kalau sosial budaya nih, zaman sekarang waktu pandemi COVID juga banyak sekali orang-orang yang menggemari K-pop. Ya, K-pop itu salah satu perubahan sosial budaya yang tadinya orang-orang tidak suka, sekarang pada suka dengan budaya Korea, dengan makanannya, ataupun dengan dramanya, ataupun dengan pakaiannya, stylishnya, ataupun lagu-lagunya bahkan ya. Jadi itu salah satu perubahan sosial budaya karena ataupun akibat interaksi antar ruang. Oke, kemudian lanjut yang terakhir. Nah, di sini itu yang terakhir adalah perubahan komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Nah, komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang biasa digunakan yakni usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan ketergantungan. Nah, interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Jadi di sini itu maksudnya komposisi penduduk itu seperti apa sih? Misalkan juga yang tadi di Jawa Timur nih, dulunya awal-awalnya kebanyakan itu suku Jawa asli, Jawa Timuran. Namun karena adanya interaksi antar ruang, banyak orang-orang dari Madura ataupun Surabaya sendiri ataupun Jember ataupun Bali itu pada datang ke wilayah tertentu di Jawa, misalkan di Malang gitu. Nah, itu tuh banyak dari etnis Sunda, etnis Jawa, etnis bahkan dari luar ataupun dari Kalimantan, Sulawesi datang. Dari situ akhirnya terjadi komposisi penduduk, pengelompokan. Jadi, oh ini orang-orang Sunda, oh ini orang-orang Jawa, ini orang-orang Bali, ini orang-orang Madura. Jadi, itu yang dimaksud dengan komposisi penduduk. Jadi, dikelompokkan satu persatu. Misalkan nih, nah di sini ada satu, di sini suatu kota dan banyak keberagaman etnis dan yang lainnya. Oke. Tadi penjelasan tentang materi perubahan akibat interaksi antar ruang. Bisa disebutkan lagi? Tadi perubahan akibat interaksi antar ruang ada berapa? Betul, ada 6. Yang pertama, perubahan penggunaan lahan. Good. Kemudian, yang kedua. Yang kedua apa? Oke, perubahan orientasi mata pencarian ataupun pekerjaan. Yang ketiga, perubahan pusat-pusat pertumbuhan. Yang keempat, perubahan apa? Ya, betul, perubahan sosial budaya bisa. Yang kelima, perubahan apa?
perubahan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir itu apa yang barusan kita jelasin? Perubahan dari komposisi penduduk. Oke, mohon maaf, komposisi penduduk ya. Nah, di sini coba Ibu akan sedikit kuis. Nah, kuisnya di sini Ibu mau bertanya satu dulu ya. Apakah adik-adik ataupun teman-teman juga di sini paham atau enggak dari materi yang Ibu tadi jelaskan? Nah, di sini ada kita namain aja, ada Pak Andi yang dulu bekerja di Jakarta sebagai pedagang. Namun karena dagangannya bangkrut, akhirnya Pak Andi memilih jalan untuk pulang kampung dan menjadi petani saja di kampung. Nah, contoh tersebut itu masuk dari perubahan akibat interaksi antar ruang yang mana? Yang apa? Iya, betul, perubahan interaksi antar ruang di mata pencaharian ataupun orientasi pekerjaan. Oke, good. Jika ada yang tanya, bisa di room chat. Nah, atau enggak, mungkin sekarang nggak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan besok ya. Nah, sebelum materi kita berakhir, coba Ibu mau tunjuk di sini siapa nih tadi yang masuk? Oke, Rofa. Oke, Mbak Rofa. Coba sebutkan 3 saja contoh dari 3 saja perubahan akibat interaksi antar ruang. Ya, Mbak Rofi bisa? Oke, coba apa aja? Dihafal yang dipahami Mbak Rofi. Oke, apa? Perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi pekerjaan. Oke, good. Yang ketiga apa? Perubahan sarana dan prasarana. Oke, good, itu 3 ya. 3-nya lagi bisa dipahami. Oke, karena kita waktunya sudah hampir mau selesai, di sini Ibu akan sedikit memberikan tugas, tapi tugasnya tenang aja, nggak disuruh ngerjain. Maksudnya nggak tugas pilihan ganda ataupun apa, tapi di sini Ibu akan menugaskan sedikit. Carilah contoh dari perubahan akibat antar ruang di sekitar kalian, bisa dari mata pencaharian ataupun perubahan penggunaan lahan dan yang lain-lainnya ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak di sini? Ada belum? Mungkin nggak apa-apa. Mungkin materi tadi cukup dipahami. Kalau misalnya nggak ada yang dipahami lagi, ketika besok di mata pelajaran selanjutnya ataupun pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin waktunya cukup sudah. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila Ibu banyak kesalahan selama mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, cukup sekian presentasi ataupun praktek keterampilan dasar mengajar saya kali ini. Saya merasa bahwa memang video ini banyak memiliki sekali kekurangan. Namun kekurangan ini datang dari saya dan kelebihan datangnya hanya dari Allah semata. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.